Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, kuat dalam iman dan selalu berlimpah dengan berkat Tuhan. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk segala berkat kemurahan-Mu, penyertaan-Mu telah menolong dan memampukan kami di sepanjang hari ini. Kembali saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu. Urapilah kami supaya kami mengerti dan mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam Kitab Kidung Agung pasal 2, ayat yang ke-15, tertulis demikian. Tangkaplah bagi kami rubah-rubah itu, rubah-rubah yang kecil, yang merusak kebun-kebun anggur kami yang sedang berbunga. Saudara yang dikasih Tuhan, kehancuran sebuah rumah tangga seringkali dimulai bukan karena perselingkuhan, bukan karena masalah yang besar, tapi karena masalah yang kecil. Itu sebabnya jangan pernah memandang enteng persoalan yang kelihatannya kecil, kelihatannya remeh, sepele. Tapi selesaikanlah itu agar kehidupan, cinta kasih dalam rumah tangga selalu terjaga. Bukan batu besar yang membuat kita seringkali terjatuh, karena batu besar dapat terlihat jelas dan kita langsung hindari. Tapi justru batu-batu kecil, karena kita tidak memperhitungkan dan seringkali meremehkannya, namun itulah yang membuat kita terjatuh. Dalam Kitab Kidung Agung 2 ayat 15 ini dikatakan, tangkaplah bagi kami rubah-rubah itu, rubah-rubah yang kecil, yang merusak kebun-kebun anggur kami yang sedang berbunga. Rubah-rubah kecil dalam ayat ini melambangkan masalah-masalah yang tampaknya sepele, remeh, masalah kecil, kelihatan tidak berbahaya, tapi kalau dibiarkan akan menghancurkan. Ayat ini tidak berbicara tentang singa atau gajah yang bisa melambangkan masalah yang sangat besar dalam rumah tangga atau dalam kehidupan pelayanan atau dalam kehidupan kita pribadi. Tapi rubah kecil, saudara. Dalam rumah tangga, seringkali komunikasi menjadi masalah, dan itu dibiarkan karena dianggap sepele. Saling mendiamkan satu sama lain karena merasa tidak nyambung kalau ngomong. Itu membuat kehidupan cinta kasih dalam rumah tangga menjadi renggang. Dalam hubungan kita dengan Tuhan, kebiasaan yang kelihatannya kecil, yaitu tidak berdoa, membuat hubungan kita dengan Tuhan justru menjadi menjauh. Atau tidak membaca firman Tuhan, membuat iman kita dan kasih kita kepada Tuhan menjadi lemah dari hari ke hari. Rubah-rubah kecil atau pengganggu-pengganggu kecil, saudara, terlalu sering kita pandang enteng. Kita merasa itu adalah hal yang biasa, yang tidak akan menjadi masalah, tapi justru akan merusak hubungan di dalam keluarga, dan juga bisa merusak hubungan kita dengan Tuhan. Jadi jangan kita remehkan masalah-masalah kecil. Jangan kita remehkan dosa-dosa yang kelihatannya sepele buat kita. Pada hakikatnya setiap dosa sama saja. Dosa tidak membuat Tuhan senang. Setiap kompromi-kompromi kecil harus kita jauhi, saudara. Dalam ayat ini tidak dikatakan usirlah rubah-rubah kecil, tapi dikatakan tangkaplah. Kalau sekedar mengusir saja, maka rubah-rubah itu bisa datang lagi. Tapi dengan menangkap dan dengan mengurung rubah-rubah ini, maka tidak akan ada lagi gangguan. Jangan hanya sekedar membiarkan kesalahan kecil atau masalah kecil itu selesai begitu saja.
tapi kita harus dengan sungguh-sungguh aktif mengatasi masalah-masalah kecil yang ada, supaya kehidupan di dalam rumah tangga, dalam pelayanan, dalam hubungan kita dengan Tuhan sungguh-sungguh terjaga dalam keadaan yang benar-benar baik. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kebun anggur kita sedang berbunga, ketika karir saudara, pekerjaan sedang baik, di saat kehidupan rumah tangga kita ada dalam keadaan yang harmonis, ketika pelayanan mengalami kemajuan, kita semua harus waspada. Iblis seringkali berusaha menghancurkan kehidupan orang-orang percaya, bukan dengan hal-hal yang besar, tapi lewat hal-hal kecil yang kita tidak sadari. Kalau saat ini ada hal-hal kecil yang saudara biarkan, yang kita sepelekan, kita remehkan, mari saat ini kita selesaikan persoalan-persoalan kecil itu, baik dalam kehidupan rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dan dalam hubungan kita secara pribadi dengan Tuhan. Tuhan akan menolong dan memampukan saudara dan saya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Kami diajar, kami ditegur, kami dikuatkan kembali untuk hidup sungguh-sungguh dalam kondisi waspada terhadap masalah-masalah kecil yang ada. Mampukan kami Tuhan untuk mengerti dan bertindak yang baik, bijaksana dalam mengatasi masalah-masalah yang kecil, hal-hal yang kelihatannya sepele dalam rumah tangga, dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dan dalam kehidupan kami secara rohani di hadapan Tuhan. Pimpin kami Roh Kudus, buatlah kami senantiasa mengerti lebih lagi akan kehendak-Mu Tuhan, dan melangkah di dalam kuasa kebenaran firman-Mu. Berkatilah kami di sepanjang malam hari ini dalam istirahat kami. Berikanlah kami tidur nyenyak dan bangunkan besok pagi dengan kekuatan baru, tubuh yang sehat diberkati Tuhan, untuk kami pakai memuliakan Tuhan dalam segala aktivitas kami. Lawat setiap kami Tuhan yang sakit, yang dalam pergumulan, persoalan. Nyatakanlah kuasa, mujizat, pertolongan, kesembuhan, jalan keluar yang ajaib bagi setiap kami. Ampunilah kami akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan pimpin kami Tuhan menjadi sempurna seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup selalu dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.